apa pengertian ibadah? Saya dulu meluruskan yang Bang Edis tadi itu, bahwa kami sebagai umat Muslim, umat Islam Bang, menyembah jangan kepada jadikan Muhammad ini dan debat kusir. Gini, beribadah. Bang. Saya minta tolong Iya, sama Abang supaya jangan menjadikan ini debat kusir. Saya minta sama Abang, tolong definisikan pengertian ibadah itu menurut secara kaidah bahasa atau etimologi. Silakan. Ibadah itu adalah penyembahan seorang hamba kepada penciptanya. Bukan itu namanya ibadah kepada pencipta. Yang saya tanya ibadah doang, Bang. Apa ibadah doang itu? Hanya ibadah saja, bukan ibadah kepada si ini, ibadah kepada setan, ibadah kepada hawa nafsu. Hanya pengertian ibadah dulu, coba. Ibadah itu kan abdun, dari kata abdun. Iya, Bang. abdu, penghambaan diri, betul? Iya. Nah, tergantung kepada siapa dia menghambakan diri. Kalau dia menghambakan diri kepada iblis, maka dia beribadah kepada iblis, betul? Kepada iblis. Kalau dia menghambakan diri kepada Allah, berarti dia beribadah kepada Allah, betul? Sebenarnya ini logikanya kurang masuk kalau menurut saya. Gimana ini Abang ini? Nanti Sebentar kalau dulu. Bang, kalau kita pelajari Begini. agama Islam, Anda itu sebenarnya hambanya Muhammad dengan cara melakukan Bang. apapun kata Muhammad. Bukan. Betul. Muhammad itu hanya mengajari tata caranya. Nah, mengajari tata caranya sebenarnya perintahnya dari Allah, Bang, yang Oke, sekarang saya tanya. melalui Muhammad. Sekarang saya tanya. Kalau umat Islam pergi nyium-nyiumin batu ke Arab, itu perintah siapa? Perintah Allah. Di mana dalam Al-Qur'an? Wahai Nah. umat Islam, ciumilah batu di Arab, di mana ayatnya? Ini nih. Nanti Anda takut terbukti sebenarnya Anda ini melakukan keinginannya Muhammad. Gimana? Enggak. Nah, ini dalil tentang haji itu bisa dibuka surah Ali Imran ayat 97. Silakan dibaca. Ya iya, itu lagi. Itu Bang ya. Kemudian Di mana dibaca dulu? Di mana perintahnya? tadi Ali Imran. Wahai umat manusia, pergilah ke Arab, ciumilah batu di sana. Di mana ayatnya? Kalau masalah mencium batu, mencium Hajar Aswad, Bang, kami sebagai umat Muslim, ya, saya dulu yang berbicara, Bang. Kami sebagai umat Muslim meyakini bahwa Allah menciptakan ada sesuatu yang diturunkan oleh Allah dari surga. Bang, yang pertama, saya minta Abang konsisten dulu. Bukan Anda bilang tadi Anda mengikuti Allah, bukan mengikuti Muhammad. Sekarang saya tanya, di mana perintah Allah supaya nyiumin batu ke Arab? Di mana? Begini Bang, apa yang diperintahkan? Begini, Al-Quran itu ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ada ayat yang perlu untuk ditafsir, ada ayat yang tidak perlu untuk ditafsir. Ya udah, ayat yang mana yang ditafsir biar kalian nyiumin batu ke Arab? Begini dulu Bang, begini ya. Nah, makin lama nih Abang nih. Dengerin dulu. Dalam Islam ada 4 sumber hukum Bang. Ya, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Berarti Al-Quran nggak cukup ya? Memang Al-Quran itu perlu untuk ditafsir masih Bang. Berarti Al-Quran nggak kuat sendirian, dia harus minta bantuan hadis. Tidak kuat dengan sendirian. Oh iya, Tanpa hadis Al-Quran tidak kuat. Maha lemah Al-Quran begitu ya? Bukan maha lemah. Loh, buktinya Al-Quran harus ditopang hadis, harus ditopang memang 4 ulama, harus ditambahin sama kitab kuning, ilmu coba aku tanya Bang, ini ya bukti ya. Ini bukti bahwa Al-Quran perlu ditopang oleh hadis. Dalam Al-Quran dikatakan likulli khomrin haramun, katanya. Setiap yang memabukkan itu haram, kan katanya kan? Nah, ada tidak yang dimaksud di sana itu kan setiap yang memabukkan itu haram. Pada zaman dulu 1000 di Quran mana setiap yang memabukkan itu haram? Ada di dalam Quran itu. Quran mana? Di Quran surat berapa? Bentar, saya cek likulli khomrin haramun itu. Nah, setiap yang memabukkan itu Anda haram, saja kan Al-Quran aja udah ketuker-tuker, udah kecampur-campur, Bang. Nah itu apa? Kita jadi lari kemana-mana ini Bang. Kita bahasannya itu adalah bagaimana sesungguhnya kalian ini beribadah kepada Muhammad.
Enggak, bukan kepada Muhammad, Bang, kepada Allah, karena Muhammad itu hanya sebagai penyampai apa yang dirisalahkan oleh Allah, apa yang difirmankan oleh Allah. Oke, setuju nggak Anda? Seseorang menjadi hamba seseorang sesuatu ketika dia patuh, takluk, tunduk, mendengar, mematuhi tanpa bisa membantahnya. Setuju. Oke, kepada siapa Anda harus menaklukkan diri, patuh, tunduk kepadanya? Kepada siapa? Kepada Allah yang melalui perantara Nabi Muhammad. Kepada Muhammad juga nggak? Kepada Muhammad juga. Iya, makanya saya bilang kalian ini beribadah kepada Allah dan Muhammad.